Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita bisa ngomong Kita posisi duduk, jaga jarak juga. Posisi itu berjarak ya? Om kan sudah cukup begini kan? Tapi dekat di hati. Betul. Nah bagaimana Syekh melihat fenomena hijrah sekarang yang ada di mana-mana, khususnya pada Chef Haryo ini? Menurut saya yang bisa mengerti makna hakiki daripada hijrah atau daripada istilah taubat yang telah merasakan dua-duanya. Istilahnya sudah hidup di alam gelap, bebas, maksiat, dosa, jauh dari Allah, tidak kenal salat, tidak kenal masjid. Kemudian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melalui sebuah ayat, bisa melalui satu ceramah, bisa melalui sebuah peristiwa yang berkesan di hatinya, berubah. Dari situ dia pindah dari jalur, kalau bisa kita bilang jalur syaitan kepada jalur Ar-Rahman. Saya tidak bisa menggambarkan betapa orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti saya yakin beliau lebih hebat daripada saya untuk menggambarkan dan menjelaskan makna yang di belakang hijrah itu. Faktanya saya juga hijrah juga. Kalau Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah, kalau Syahri Jaber itu dari Madinah ke Indonesia, kan begitu saya. Betul. Itu gimana ceritanya saya? Kok tiba-tiba memilih Indonesia itu loh? Sebenarnya salah satu makna daripada hijrah, hijrah tempat. Tapi hijrah yang hakika adalah hijrah kalbu. Dan Alhamdulillah ketika saya mengambil keputusan datang ke Indonesia, awal cerita sebenarnya undangan. Ya, awal kisah undangan, jemputan undangan untuk mengimami salat tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Itu awal cerita. Waktu itu saya belum bisa bahasa Indonesia. Indonesia Saya waktu itu ya? diberikan dua pilihan antara Inggris sama Indonesia. Saya milih Indonesia. Kenapa? Waktu kecil saya di sekolah di SD selalu kita belajar Indonesia negara terbesar penduduknya Islam. Dan saya tertarik Indonesia penuh. Bahkan sering saya mendengar jamaah-jamaah teman-teman pengusaha hotel dan juga semua menyambung jamaah haji yang terbanyak Indonesia. Jamaah umrah yang terbanyak Indonesia. Sekarang di Makkah hampir rata-rata restoran itu dimiliki orang Indonesia. Sambil saya merasa kalau orang Indonesia diberikan sedikit saja kebebasan di Makkah, mungkin bisa menguasai kerajaan lagi sekalian. Sambil pas kita tawaf, selalu yang mendampingi jamaah untuk cium Hajarul Aswad, pasti di belakangnya jasa mencium Hajar Aswad orang itu ya? Indonesia. Ngimamin panjang-panjang dong, ngimamin pasti. Awal-awalnya saya karena dari Madinah, jadi kita biasa kan panjang-panjang. Iya, biasanya kan satu juz selesai. Iya. Terus? Nampaknya pas hari pertama, saya dapat ada keluhan dari pengurus masjid. Ya, ini nampaknya jamaah kita tidak kuat ini. Apalagi encok nih kita. Ya, satu hari satu juz kayaknya tidak terbiasa. Makanya saya belajar awal hari pertama, pengalaman saya masih panjang-panjang. Nampaknya jamaah hampir separuh masjid sudah pada pulang. Oh gitu ya? Ya, saya kan tidak tahu mesti kondisi gimana di Indonesia. Iya. Dapat perhatian dari pengurus, dia sampaikan, tolong Syekh, kasihan jamaah kami. Awal-awalnya tidak cerita soal panjang, cuma soal bis. Karena mereka pada pulang kalau terlalu malam, nanti mereka tidak dapat bis di terminal karena batas bis terakhir jam 9 atau setengah 10. Kasihan nanti mereka tidak bisa pulang. Iya. Saya sudah mengambil kesimpulannya, memahami apa yang dimaksud. Makanya saya mulai besoknya saya mulai menyesuaikan. Nampaknya Alhamdulillah mengimami tarawih berkesan kepada jamaah, diminta lagi datang 2009, kemudian diminta lagi 2010. Dan sering saya bergaul dengan jamaah dan teman-teman yang ada yang sering mendampingi saya, kadang-kadang ada yang suka ajak makan di luar. Makanya disitulah saya sering mendengar kalimat-kalimat, mulai belajar bahasa Indonesia. Saya masih ingat 2008 pertama saya hafal apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Apa ulangi. Apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Aku cinta padamu. Tapi saya tidak ngerti isinya. Maksudnya tidak ngerti artinya gitu. Saya cuma dapat setiap ketemu orang, Assalamualaikum, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Ketemu perempuan sama juga, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Apaan ini? Tapi subhanallah, lama-kelamaan dapatlah belajar. Saya percaya dan meyakini segala kunci kemudahan adalah mulai dari Al-Quran.
Oke. Makanya kalau kita kembali sejarah ulama terdahulu, termasuk Imam Syafi'i dan lain sebagainya, sebelum mereka melangkah belajar agama, pertama mereka memperhatikan Al-Quran. Karena kunci kemudahan untuk seluruh ilmu adalah Al-Quran. Syekh, sebagai pendakwah, nah sekarang di era pandemik ini, di era COVID ini bagaimana? Ada perubahan nggak cara dakwahnya? Sebenarnya dalam ujian seperti ini, yang pertama saya harus mempelajari hikmah di balik ujian. Saya percaya dan yakini tidak ada yang buruk datang dari Allah. Walaupun kita melihat pandangan fikiran kita itu buruk. Tak ada orang berkata corona itu baik. Semuanya pasti berkata buruk. Jadi saya mengambil hikmah. Salah satu yang saya kutip adalah kita kali ini lebih dekat kepada Allah daripada yang lain. Artinya, kalau selama ini kita seperti Ramadan beraktivitas ibadah di masjid, tarawih di masjid, i'tikaf, tahajud dan lain sebagainya, kali ini barangkali salah satu hikmah yang saya ambil, barangkali Allah ingin menghidupkan ibadah di rumah. Jangan-jangan selama ini rumah kita seperti kuburan. Dan ada salah satu ayat Allah SWT gambarkan di surat Yunus ayat 87, waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salat. Jadikan rumah kalian kiblat, artinya tempat salat, dan mendirikan salat di rumah masing-masing. Saya pribadi karena sebelum ada corona ini, jujur saja jarang memberikan waktu yang cukup buat keluarga. Dan selama ini karena kesibukan untuk melayani umat, urusan dakwah, safari dakwah, tidak terbayang betapa kelebihan nikmat keluarga. Tapi sekarang baru saya rasakan ternyata nikmat keluarga itu betul nikmat luar biasa. Bahkan betul baiti jannati yang disebutkan kata rumahku surgaku, baru saya di baiti jannati ya baru ya. Kita di mana Syekh Ali Jaber dulu ke BNPB ya, sempat mampir ya, sempat kasih tausiah kali di BNPB. Ini ada videonya, coba diputar tolong. Munajat kita yang tulus dan ikhlas di rumah masing-masing pasti akan Allah ijabah dan akan Allah mengangkat bala. Saya merasa sedih karena tidak bisa tarawih. Saya merasa menangis karena tidak bisa mudik. Saya merasa terluka hati saya karena tidak bisa Jumatan. Tapi ini ujian, wajib kita turuti, wajib kita imani. Syekh, apa yang terjadi itu Syekh? Kok sampai menitikkan air mata? Karena jujur saja saya melihat kedatangan COVID ini, COVID-19 dan penyakit wabah ini, menurut pandangan saya sampai titik ini nampaknya belum cukup menyadarkan umat. Maksudnya kita menunggu apa lagi? Apa yang kita harus tunggu dari Allah? Apakah kita tunggu azab yang menghabiskan kita, atau kita menunggu apa lagi? Yang kita sudah lihat sebuah wabah yang virus yang tidak bisa nampak oleh mata, tidak bisa dilihat, tapi sudah seluruh dunia kencang, seluruh dunia terganggu ekonominya, terganggu aktivitasnya, dan semuanya manusia panik, muslim, non-muslim, di negara-negara yang di kita selama ini kenal hebat, kuat, dengan kemajuannya, tidak bisa apa-apa. Tapi saya lihat kita di Indonesia nampaknya biasa-biasa aja gitu. Jangan-jangan masyarakat kita Indonesia merasa diri anti corona. Tidak ada takut-takutnya. Iya, jadi bebas keluar apa. Sudah dijelaskan pandangan agama, gara-gara hujan besar aja kita diizinkan salat di rumah. Apalagi kalau corona. Ada pernah terjadi zaman Abdullah bin Abbas ketika menyuruh muazzin lepas hayya 'ala shalah hayya 'ala falah, tambahkan ala sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah masing-masing, salatlah kalian di tempat masing-masing. Ada orang yang di sekitar masjid itu mendengar suara itu dari muazzin, mereka mengingkari perilaku itu sambil mereka menghadap Abdullah bin Abbas. Abdullah bin seorang sahabat besar. Apa beliau menjawab? Kalian mengingkari dan tidak menerima, padahal pernah hal ini dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku dan lebih baik daripada kalian, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebenarnya mengikuti pandangan. Coba bayangkan kalau semua masih serba boleh, semuanya serba bebas.
Saya jujur saja terluka hati saya tidak bisa ke masjid. Iya. Tidak bisa Jumatan. Sambil saya di masjid di samping rumah kami, ketika mendengar azan subuh, sudah ada himbauan untuk salat di rumah. Saya mendengar muazzin ketika mengucapkan hayya 'alas salah, hayya falah, dia menangis. Sambil dia tidak bisa menahan diri menangis dan tidak bisa melanjutkan azannya. Saya ikut terharu dan menangis di saat itu. Ada apa kok sambil kita terhalang menuju ke masjid? Berarti ini sebenarnya kita harus tahu apa yang terjadi ini semua sebab perilaku kita, perbuatan kita. Bukan Allah tidak pernah, saya mendalami dan meyakini Allah tidak pernah senang menyusahkan hamba. Mungkin karena saking banyak yang bandel ya saya, sampai Anda sampai turun tausiah ke jalan untuk ngingat-ngingatin mereka. Ya, kita sebenarnya kita hanya berikhtiar. Kita tidak bisa merubah manusia semuanya. Ketika kami berdakwah, menjalani dakwah, saya tidak pernah merasakan dalam berjalan dakwah saya merasa diri lebih baik daripada yang lain. Itu harus langkah pertama. Kalau seorang da'i turun ke lapangan atau menghadap masyarakat atau kemana dia pun dia tabligh akbar, kalau dia sudah merasa diri saya seorang guru, saya mengajar kalian dan kalian dianggap bodoh, harus kalian pindah dari tempat kegelapan menuju kepada cahaya, itu sudah salah. Seharusnya seorang da'i ketika dia berdakwah harus dia tahu diri kita yang paling bodoh. Bisa jadi di antara yang kita ceramahi selama ini mungkin dia lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Jangan ada yang merasa diri lebih baik. Sebenarnya masih banyak ini hal-hal yang Om mau gali, dan punya teknik untuk menghafal Quran dengan cara men-scan pakai mata ya. Bentar saya. Sebenarnya saya terapkan metode ini. Saya selalu usulkan metode ini diterapkan oleh orang yang sudah lancar bacaan. Karena saya khawatir dalam metode ini bisa cepat hafal, tapi bacaannya kurang bagus. Akhirnya tersimpan hafalan, tapi dalam bacaan yang tidak benar. Oh gitu. Semakin lancar bacaannya, saya jamin dengan metode ini, satu halaman bisa dihafal dalam waktu 7 menit. Ini sebenarnya pertama, semakin lancar bacaan seorang, siapapun dia, semakin lancar artinya kalau dia baca, dia tidak berbata-bata, ya. Dia tidak membutuh lama untuk membaca satu ayat. Kadang-kadang misal baca A'udzu billahi, jadi kelamaan. Iya. Tapi bagi yang lancar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun masih ada kelemahan di beberapa huruf, tidak masalah. Tapi ketika saya tunjukkan Al-Quran, dia bisa baca, tidak berbata-bata. Ini semakin lancar bacaan itu, semakin cepat dia bisa menghafal dengan metode ini. Dan Alhamdulillah sudah dipraktik di beberapa titik dan di beberapa pesantren. Alhamdulillah mereka banyak yang sudah berhasil. Bahkan ada di antara santri kami yang sudah tamat menghafal 30 juz dalam waktu 7 bulan. Tapi kalau mau hafal, lebih bagus. Mengapa? Supaya otak kita stabil. Agak miring juga kan dengar-dengar ya? Matanya, bukan kepalanya. Oh, bukan kepalanya. Ya. Kenapa? Apa hubungan miring matanya? Misal Qurannya begini lurus, agak ke kiri, matanya yang sedikit agak lirik-lirik gitu. Ya, tapi hanya mata yang kepalanya tetap lurus. Kenapa? Karena ini ada hubungan mata dengan saraf. Dan di sini sebenarnya ketika saya menyuruh melihat, Anda tidak usah baca sebenarnya. Anda tidak perlu baca, cukup melihat. Dan ketika melihat tidak boleh terganggu hal lain. Artinya masih lihat tapi fikirin istri, fikirin apa. Iya. Om Bay juga gitu, banyak mikirin hutang segala macam ini. Ya gimana ya? Terima kasih, syukran. Ya. Nanti kita belajar ya saya. Siap.